Halo teman-teman teknik sipil, di video kali ini kita akan belajar cara menggunakan OrType, yaitu untuk melakukan analisis dan peramalan pasang surut berdasarkan data observasi yang kita punya. Langkah pertama yaitu menyiapkan data pengamatan. Kita mulai dengan menyiapkan data observasi pasang surut yang kita miliki. Misalkan kita mempunyai data jam-jaman, 15 hari, 30 hari, bahkan ratusan data yang kita miliki. Nah, yaitu langkah pertama yaitu kita buka file terusan.txt ini. Nah, ini adalah file input pertama yang kita harus buka. Nah, baris pertama adalah nama lokasi pengamatan atau nama sungai. Nah, teman-teman bisa mengeditnya berdasarkan lokasi di mana teman-teman melakukan pengamatan. Di sini contohnya adalah Sungai Kapuas. Baris kedua yaitu jumlah data. Misalkan 360 data ini artinya data yang dilakukan selama 15 hari itu dikali 24 jam. Nah, 360 data. Baris ketiga adalah interval data. Satu ini artinya adalah data yang dilakukan setiap 1 jam. Nah, lalu baris keempat adalah tanggal dan jam awal pengamatan. Ini adalah tanggal awalnya, tanggal, bulan, dan tanggal, bulan, dan tahun awal pengamatan. Ini adalah jam awal pengamatan. Misalkan ini jam 00:00. Nah, lalu di sini buat garis pemisah. Dan di bawahnya kita input data pasang surutnya satu persatu ke bawah. Ingat, di sini yang saya punya adalah formatnya cm. Nah, ini kita input ke bawah. Oke. Langkah kedua yaitu kita menjalankan OrType-nya. Kita buka OrType-nya. Nah, di sini kita buka. Nah, masukkan file data tadi. Nah, sesuai format tadi ya. Misalkan satu titik terusan satu titik txt. Nah, lalu kita diminta outputnya. Outputnya apa? Outputnya bisa kita beri nama misalkan 2 titik terusan 1 titik KMP. KMP itu singkatan dari komponen pasang surut. Nah, lalu kita enter datanya. Nah, lalu kita lihat hasilnya. Nah, setelah diproses, kita buka file ini. Nah, di Notepad. Nah, di sini kita melihat komponen-komponen pasang surut seperti konstituennya dari M2, S2, K1, O1 hingga MS4. Dan ada juga SO atau nilai rata-rata. Nah, di sini ada juga nilai amplitudo, nah, terus ada beda fasenya. Nah, di sini sudah kelihatan nilai beda fasenya. Nah, langkah ketiga adalah kita akan melakukan peramalan. Sekarang kita ingin memprediksi pasang surut ke depan. Misalkan kita ingin mengetahui nilai pasang surut hingga jam ke 1000. Nah, untuk itu kita menggunakan program earthgram.x. Tapi sebelumnya kita harus mengubah file KMP ini menjadi extensionnya menjadi DAT. Jadi yang awal semula file extension.kmp tadi kita harus konversi menjadi DAT. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, ini adalah hasil konversinya. Konversinya yang dimaksud adalah teman-teman bisa menggunakan file Excel dulu, lalu teman-teman membuka di Notepad, lalu pastekan di Notepad ini, lalu teman-teman save as extensionnya adalah berupa DAT ya. Nah, cara mengonversinya adalah pertama baris pertama itu dikosongkan. Ini baris pertama dikosongkan. Kedua, baris kedua adalah nilai amplitudo tadi. Nah, jadi nilai amplitudo yang ini tadi kita taruh di sini. Terus kemudian adalah baris ketiga adalah nilai beda fasenya. Nah, jadi hasil amplitudo dan beda fase tadi kita konversi menjadi di sini. Nah, di sini baris keempat adalah nilai SO. SO adalah nilai rata-rata muka airnya. Di sini 26199. Oke, kita ubah di baris keempat. Oke. Baris kelima
yaitu adalah tanggal mulai peramalan. Misalkan kita mau mengetahui tanggal peramalannya, misalkan ada 1000 jam, peramalannya sini tanggal 1, 10, tanggal awal ya, ini tanggal awal, tanggal mulai peramalan 2007. Nah, ini jam awal mulai peramalan. Nah, baris ke-6 adalah jumlah jam yang ingin diramalkan. Misalkan ini 705 ini adalah 7305 data. Itu bisa kita bagi dengan 24 jam, yaitu itu sekitar kita mendapatkan 304 hari. Nah, setelah selesai dikonversi, nah setelah file ini siap, kita buka file agramnya, agram seperti ini. Nah, masukkan input yang kita konversi tadi dari dat yang ini, dat ke RAM. Nah, .ram. Nah, ini ya. Ini RAM. Nah, kita buka. Nah, ini adalah hasil peramalan itu sebanyak 7305 data. File RAM ini adalah hasil peramalan pasang surut yang bisa kita buka di Notepad atau Excel yang kita buat grafiknya. Jadi ini teman-teman bisa membuat setelah dapatkan hasil peramalan ini, teman-teman bisa membuat grafiknya di Excel ya. Oke, lalu langkah keempat untuk mendapatkan rank of tide. Nah, nilai tunggang pasang surutnya. Oke, terakhir untuk menghitung rank of tide-nya kita menggunakan ini ELF atau elevasi. Nah, kita masukkan jumlah hari tadi. Jumlah hari misalkan 300 hari. Masukkan file di input tadi, misalkan RAM tadi, .ram. Oke, .ram. Yang ini tadi kita masukkan ke sini. Kita ketik ya. Kita ketik. Nah, terus misalkan jumlahnya adalah misalkan 1.elf. Nah, jumlah hari yang di input, misalkan kita ingin mengetahui jumlah hari dari rank of tide tadi, misalkan tadi kan ada 7305 data, lalu kita konversi tadi menjadi 304 hari, lalu kita input aja misalkan 300 hari ya, 300 hari. Nah, kita buka, ini hasilnya. Nah, ini sudah kelihatan nilai elevasi pentingnya. Nah, program tersebut akan menghitung data elevasi tertinggi dan terendah lengkap dengan jumlah kejadiannya. Contoh, dalam 300 hari tercatat bahwa tinggi muka air maksimum ini adalah 487 cm yang jumlah kejadiannya adalah hanya sebanyak 1 kali. Nah, ini kemudian banyak nih. MSL ada juga, MNWL ada juga. Nah, ini sudah kita mendapatkan nilai elevasi pentingnya ya. Nah, oke, baik itu saja video untuk melakukan pengolahan data pasang surut menggunakan EarthTide. Nah, kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.